Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam dijual Cina. Yang tadi jawab salam, Nadine doakan tidak kena corona. Amin ya Rabbal hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Yang Nadine hormati kawan-kawanku seperjuangan, hadirin, hadirat, wabil khusus dewan juri yang di tangannya tertuliskan tinta emas kejujuran, dan di tangannya pula terpegangkan palu keadilan. Malam-malam minum sekuteng, makannya roti durian. Bapak juri yang ganteng-ganteng, tolong dong Nadine dimenangkan. Burung nuri, burung gelatik, lompat-lompatan di atas dahan. Ibu juri yang cantik-cantik, tolong dong Nadine dimenangkan. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmatnya. Salawat ma'asalam selalu kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Beliaulah sang proklamator yang dalam menyiarkan agama tak pernah pakai motor, masak pun tak pernah pakai kompor, dan beliau tidak pernah punya kantor. Tetapi beliau mampu menjadi inisiator di masa-masa yang kotor. Akor, kawan-kawan, masih semangat? Alhamdulillah. Kalau kita perhatikan kondisi anak zaman sekarang sangat memprihatinkan. Yang laki-laki suka main kebut-kebutan, betul? Yang perempuan hobi main TikTokan, betul? Bahkan lebih dari itu, kepada orang tua yang lawan, suka maksa minta uang jajan. Kalau tidak dikasih, dia ogah-ogahan. Ada tidak yang seperti itu di sini? Ngaku aja deh. Pertanyaannya, mengapa banyak anak-anak yang melawan kedua orang tuanya, hadirin? Mengapa banyak anak-anak
yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya hadirat? Karena mereka tidak tahu hakikat keberadaan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Nadine akan menyampaikan dakwah singkat yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidaik ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah di atas susah. Kawan-kawan, sudah pernah merasa susah belum? Susahnya kita belum seberapa dibanding susahnya ibu yang mengandung. Masya Allah, perut melendung kayak balon. Kalau jalan pun harus alon-alon. Alonnya kayak mobil tronton. Akhirnya mobil yang di belakang gak berhenti ngelakson. Kalau ketabrak, perut meletus kayak percon. Oi dulurku, 9 bulan 10 hari ibu kita bawa beban di perutnya. Ke kantor, melok. Nyuci baju, melok. Ke kebun, melok. Dapat aja nak dilepas-lepas. Apalagi nak ditaruh di pucuk kulkas. Apakah setelah dia capek-capek seharian, malamnya bisa istirahat dengan tenang? Tidak hadirin. Tidur ngadep ke kanan, susah. Tidur ngadep ke kiri, salah. Tidur telentang, tambah susah. Apalagi nak nangkep. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Apakah setelah anaknya lahir, persoalan selesai sampai di situ? Ternyata tidak hadirin. Wa fisaluhu fi amain. Ibunya harus
disusuinya selama 2 tahun lamanya. Oleh karena itu hadirin, Allah menyampaikan kepada kita, bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Maka tidak salah Bung Haji Rhoma Irama menyampaikan, hei manusia, tereng teng 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 teng, hormati ibumu yang melahirkan, tereng teng 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 teng, dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Sama halnya dengan ibu, seorang ayah pun memanggul beban yang sama. Peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk apa seorang ayah melakukan semua itu? Tidak lain, tidak bukan, hanyalah untuk anak-anaknya. Oleh karena itu hadirin, apapun yang kita lakukan kepada seorang ibu, layak juga dilakukan kepada seorang ayah. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada kedua orang tua? Tidak lain, tidak bukan, hanyalah berbakti kepada mereka. Banyak kawan-kawan yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada mereka. Misalnya, berkata sopan santun kepada mereka dan selalu mendoakannya. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi aku pada saat aku kecil. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Begitulah sekelumit gambaran kasih sayang orang tua kita kepada kita. Dari uraian yang Nadine sampaikan tadi, dapat kita simpulkan. Yang pertama, banyaknya anak yang tidak berbakti kepada orang tua karena mereka tidak tahu hakikat keberadaan kedua orang tua. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua adalah bentuk terima kasih kita atas jerih payah dan kasih sayang mereka. Semoga oleh Allah kita dijadikan anak yang berbakti pada orang tua. Amin. Dijadikan anak yang soleh-soleha. Amin. Ya Rabbal. Demikian yang dapat Nadine sampaikan. Makan durian, minum selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi